Di Desa Kasih-Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu, 14 pemuda mengumpulkan Rp40.000 untuk membeli tuak dari penjual di pinggir desa. Setelah membelinya, mereka mengadakan pesta di kebun belakang yang luas dan tersembunyi dari pandangan umum. Di kebun yang dikelilingi pohon tinggi dan semak lebat, 14 pemuda menggelar pesta tuak. Mereka menata tikar dan meja di tengah kebun, dengan hidangan ringan dan minuman tuak. Cahaya matahari yang menembus dedaunan menciptakan suasana hangat dan ceria. Para pemuda bercanda, makan, minum, dan bersenang-senang, terutama yang lebih muda seperti pelajar SMP. Namun, setelah beberapa saat, efek alkohol mulai mempengaruhi mereka. Pemuda yang lebih tua mulai mabuk, sementara yang lebih muda kehilangan kendali. Suasana ceria berubah kacau, hingga beberapa dari mereka yang sudah mabuk memutuskan meninggalkan kebun, tertawa dan berisik menuju pinggir jalan di depan desa. Di tempat lain, tepat pukul 12:30 siang, matahari bersinar cerah, memancarkan kehangatan di atas jalanan berdebu Dusun 5, Desa Kasih-Kasubun. Suasana desa tenang, hanya suara burung berkicau di antara pepohonan. Bel sekolah telah berbunyi, menandakan waktu pulang bagi para siswa, termasuk Yuyun. Angin sepau-sepau menyapu wajahnya, memberi kesejukan setelah seharian belajar. Yuyun merapikan barang-barangnya di kelas yang diterangi sinar matahari, sementara siswa lain keluar dengan ceria. Meski rumahnya di Dusun 4 tidak jauh dari sekolah, Yuyun terbiasa berjalan kaki. Biasanya, ia pulang bersama kembarannya, Yayan, tapi kali ini Yayan tampaknya punya rencana lain. Dengan langkah mantap, Yuyun memulai perjalanan pulangnya, tanpa menyadari bahwa hari itu akan membawa kejadian tak terduga. Yuyun melangkah keluar dari sekolah dengan seragam pramuka rapi, membawa bendera dan alas meja untuk dicuci. Jalan kecil yang ia lewati, meski diapit jurang dan dikelilingi hutan lebat, sudah menjadi rutenya sehari-hari. Di bawah sinar matahari terik, Yuyun melangkah dengan percaya diri, merasa nyaman dengan perjalanan pulangnya yang sudah biasa. Perjalanan Yuyun awalnya berjalan lancar, dengan suasana siang yang cerah dan angin sepau-sepau. Namun, saat memasuki kebun karet di jalur setapak, ia melihat sekelompok pemuda mabuk di kejauhan, berbicara keras dan tertawa. Botol-botol minuman berserakan di sekitar mereka. Ketakutan mulai menyelimuti Yuyun. Tubuhnya dingin dan jantungnya berdegup kencang. Namun, ia sadar bahwa berbalik arah bisa membuatnya terlambat pulang, yang akan menimbulkan masalah di rumah. Dengan waktu yang semakin sore, ia harus segera sampai rumah untuk mencuci bendera dan menyelesaikan tugas lainnya. Dengan tekad kuat, Yuyun memutuskan untuk terus berjalan meski hatinya dipenuhi kecemasan. Ia berusaha tidak menarik perhatian sekelompok pemuda mabuk itu, berharap mereka tidak mengganggunya. Setiap langkah terasa berat, dan ia berdoa agar bisa melewati mereka tanpa hambatan. Namun, saat hampir melewati kelompok tersebut, langkah Yuyun terhenti. Salah satu pemuda mabuk mendekatinya dengan langkah goyah dan tatapan kabur, membuatnya semakin waspada dan ketakutan. Yuyun merasa ketakutan dan ingin melarikan diri, namun jalannya dihalangi oleh sekelompok pemuda mabuk. Saat ia mencoba mundur, salah satu dari mereka tiba-tiba menarik tangannya. Yuyun berusaha melawan dengan menendang dan mendorong, namun perlawanan ini malah menarik perhatian lebih banyak dari kelompok tersebut. Beberapa pemuda lain ikut terlibat, merasa tertantang oleh usaha Yuyun untuk melawan. Situasinya semakin memburuk, Yuyun terdesak dan kesulitan mencari jalan keluar. Ia berjuang sekuat tenaga, penuh harap agar ada seseorang yang lewat atau situasi segera berubah. Rasa takut yang mencekam terus meningkat, membuatnya merasa semakin terperangkap dalam situasi yang sangat menakutkan. Akibatnya, beberapa pemuda lainnya mulai mendekat dan mengelilingi Yuyun. Mereka yang merasa tersinggung dengan penolakannya tiba-tiba membekap mulut Yuyun dari belakang, membuatnya tidak bisa berteriak. Yuyun berjuang keras, mencoba melepaskan diri dan berteriak, tetapi beberapa pemuda lainnya menahannya, mengekang gerakannya dengan kuat. Yuyun dipaksa masuk lebih jauh ke dalam perkebunan karet oleh para pemuda mabuk itu, sementara suara tawa dan obrolan kasar mereka memenuhi udara, menambah kesan mencekam. Pemuda-pemuda itu, dalam pengaruh alkohol, merasa seolah telah menemukan korban yang tak berdaya untuk memuaskan kesenangan mereka. Dengan niat yang semakin menjijikkan, mereka mulai merobek seragam pramuka Yuyun. Ketakutan yang ekstrim menyelimuti Yuyun, dan meskipun ia berusaha keras melawan, perjuangannya tampak sia-sia. Lingkungan di sekitar mereka semakin gelap, menciptakan suasana yang penuh tekanan dan kengerian. Tragisnya, setelah pemuda-pemuda mabuk tersebut merobek pakaian Yuyun hingga tak tersisa, Zainal, pemimpin kelompok itu, menjadi yang pertama memperkosa Yuyun. Mereka bergantian melakukan kekerasan seksual dengan penuh kebiadaban, disertai tawa keras yang menggema,
seolah merasa bangga dengan perbuatan hina mereka. Yuyun dibekap dengan keras, mencegahnya untuk berteriak atau meminta tolong. Ketika Yuyun terus berusaha melawan, mereka mengikat tangan dan kakinya, sambil mencekik lehernya dengan brutal. Dalam kondisi tersebut, Yuyun tak lagi mampu melawan. Karena dibekap terlalu lama dan mengalami dehidrasi, tubuhnya mulai melemah. Tanpa mereka sadari, Yuyun akhirnya kehilangan nyawanya di tengah kekerasan yang dilakukan dengan kejam itu. Para pemuda mabuk itu, setelah menyadari Yuyun tidak bergerak dan tidak bernapas, tidak berhenti dengan tindakan kejam mereka. Mereka malah melanjutkan perbuatan hina tersebut, bahkan mengulanginya 2 atau 3 kali secara bergantian, merasa puas dengan kekejaman mereka. Untuk memastikan bahwa Yuyun benar-benar telah meninggal, 2 dari mereka mengambil kayu balok dan memukulkannya ke arah kepala Yuyun, mengakibatkan cairan merah mengucur deras. Setelah memastikan Yuyun benar-benar tak bernyawa, mereka akhirnya berhenti dan tertawa puas dengan tindakan brutal yang telah mereka lakukan. Beberapa saat kemudian, salah satu pemuda memutuskan bahwa mereka harus membuang jasad Yuyun. Mereka sepakat untuk membuangnya ke hutan dekat tempat mereka berada. Dengan cepat, mereka mengangkat tubuh Yuyun dan melemparkannya ke dalam jurang tersembunyi di antara pepohonan. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, mereka kembali ke tempat semula. Suasana di sekitar mereka berubah menjadi santai dan ceria. Mereka tertawa dan berbicara dengan sangat santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Tawa riuh mereka dan sikap acuh tak acuh menciptakan kontras yang mencolok dengan kengerian yang baru saja mereka lakukan. Saat malam semakin larut, para pemuda itu memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum berpisah, mereka sepakat untuk menjaga rahasia tentang kejadian tersebut dan memastikan bahwa tidak ada informasi yang bocor. Dengan janji tersebut, mereka meninggalkan tempat kejadian, menyisakan kegelapan malam yang menutupi segala sesuatu yang telah terjadi. Setelah peristiwa mengerikan tersebut, kegelapan malam menjadi saksi bisu dari tindakan brutal sekelompok pemuda yang telah kehilangan kemanusiaan mereka. Yuyun, yang hanya berusaha pulang ke rumah, menjadi korban kekejaman mereka. Tubuhnya yang tak bernyawa dibuang ke dalam jurang, tersembunyi di antara pepohonan hutan, seolah-olah tak ada yang akan mencarinya atau peduli. Para pemuda, setelah melakukan kekejaman itu, kembali ke kehidupan mereka dengan sikap santai dan acuh tak acuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka menjaga rahasia mereka dan meninggalkan tempat kejadian tanpa beban, melanjutkan hidup dengan penuh kepalsuan. Kejadian ini meninggalkan luka mendalam yang tak terlihat oleh orang lain. Bagi keluarga Yuyun, ketidakhadirannya akan menjadi misteri dan kesedihan yang tak tertandingi. Sementara para pelaku, meskipun berusaha menyembunyikan kejahatan mereka, meninggalkan jejak kekacauan dan trauma yang mungkin suatu hari akan terungkap. Kegelapan malam dan hutan yang menyimpan rahasia ini akan terus menunggu, menyimpan kengerian yang tak akan pernah sepenuhnya terlupakan. Kasus tragis yang terjadi pada tahun 2016 di Bengkulu ini mengguncang masyarakat dan menjadi salah satu kasus kekerasan yang paling mengerikan. Yuyun, seorang remaja yang hidup dalam keluarga sederhana, menjadi korban dari tindakan ruda paksa oleh 14 pria. Kehidupan Yuyun, yang seharusnya dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan, berakhir tragis akibat kekejaman yang dilakukan oleh sekelompok pria tersebut. Penyelidikan mengungkapkan kekejaman yang dialami Yuyun, serta dampak mendalam yang ditinggalkannya pada keluarganya. Kasus ini menjadi sorotan publik dan media, menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana tindakan kejam seperti ini bisa terjadi dan bagaimana keadilan dapat ditegakkan. Kasus ini mencerminkan kekejaman yang ekstrim dan mendorong masyarakat, serta aparat penegak hukum untuk lebih serius dalam melindungi korban kekerasan. Nasib para pelaku menjadi perhatian utama. Apakah mereka dihukum sesuai dengan beratnya kejahatan mereka? Keluarga Yuyun hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan di sebuah pemukiman sederhana di Bengkulu, yang dikenal dengan tingkat kejahatan yang cukup tinggi. Meskipun demikian, kehangatan dan keharmonisan dalam keluarga mereka tetap terjaga, meskipun kehidupan mereka penuh tantangan. Daerah tempat tinggal mereka adalah salah satu wilayah tertinggal di Bengkulu, yang mencerminkan kemiskinan yang mereka hadapi sehari-hari. Orang tua Yuyun, Yana dan Yakin, bekerja sebagai petani sayuran di kebun yang berjarak sekitar 25 km dari rumah. Karena jarak yang jauh, mereka terpaksa tinggal di gubuk sederhana yang mereka bangun di kebun tersebut, hanya pulang ke rumah sekali atau 2 kali seminggu. Akibatnya, Yuyun dan saudara kembarnya, Yayan, seringkali tinggal di rumah tanpa pengawasan langsung dari orang tua. Kehidupan Yuyun dan Yayan dipenuhi dengan kerja keras dan tantangan. Meski begitu, mereka saling menjaga satu sama lain, berusaha menjalani kehidupan di lingkungan yang penuh risiko. Kondisi mereka yang berada di tengah-tengah kemiskinan, serta lingkungan yang kurang kondusif,
membuat hidup mereka semakin berat, tetapi ketabahan dan dukungan keluarga tetap menjadi kekuatan mereka. Saat tragedi ini terjadi pada tahun 2016, Yuyun adalah siswa cerdas di SMP 5 Atap Padang Ulak Tanding. Dia dikenal sebagai murid yang baik hati dan berprestasi, sering meraih peringkat 1 di kelas sejak SMP. Meskipun hidup sederhana dan harus mengurus banyak hal di rumah, semangat belajarnya tetap tinggi. Walaupun sempat menurun ke peringkat 3 di kelas 2, Yuyun tetap dihargai guru dan teman-temannya. Di lingkungan tempat tinggal Yuyun, yang mayoritas merupakan warga miskin, tantangan sosial sangat besar. Banyak pemuda di daerah Rejang Lebong memiliki pendidikan dasar dan seringkali terjerumus ke pergaulan bebas, narkoba, dan kejahatan. Tekanan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, serta akses pendidikan dan fasilitas umum yang terbatas memperburuk kondisi ini. Keluarga Yuyun berusaha menjaga keharmonisan dan nilai-nilai moral di tengah kesederhanaan mereka. Namun, lingkungan yang tidak kondusif membuat mereka harus berjuang ekstra keras untuk melindungi anak-anak mereka dari pengaruh negatif. Daerah tersebut sering digunakan oleh pelaku kriminal karena lokasinya yang terpencil dan sulit dipantau. Minuman alkohol tradisional, tuak, mudah diakses dan murah, menyebabkan banyak orang muda berkumpul dan mengonsumsi alkohol. Lingkungan ini sangat berisiko bagi penduduk, terutama anak-anak seperti Yuyun, yang harus tinggal mandiri karena orang tuanya bekerja jauh dari rumah. Di daerah tersebut, perdagangan tuak dibiarkan karena merupakan salah satu sumber penghasilan tambahan selain berkebun. Banyak anak-anak yang tumbuh di lingkungan di mana minuman keras dianggap biasa, dan banyak orang tua membiarkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur mengonsumsinya. Lingkungan ini mempengaruhi perkembangan anak-anak, membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku negatif dan menghambat kesempatan mereka untuk pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Orang tua, karena tekanan ekonomi, seringkali tidak dapat memberikan perhatian yang memadai terhadap pendidikan dan perkembangan anak-anak mereka. Sampai akhirnya terjadilah tragedi yang menimpa Yuyun seperti yang ada di awal video ini. Setelah tragedi yang menimpa Yuyun, Yayan mulai merasa cemas ketika malam Sabtu berlalu dan Yuyun belum pulang. Dia berpikir mungkin Yuyun sedang menginap di rumah teman tanpa memberi kabar, yang memang tidak biasa bagi Yuyun. Meskipun begitu, Yayan berusaha berpikir positif dan sibuk dengan aktivitas di rumah sambil berharap Yuyun segera pulang dengan cerita tentang menginap di rumah teman. Namun, seiring malam semakin larut dan Yuyun belum juga muncul, kecemasan Yayan semakin meningkat dan rasa khawatir mulai menguasai pikirannya. Namun tiba-tiba, keesokan harinya, Yuyun masih juga tidak ada kabar. Karena merasa ada yang tidak beres, Yayan mencoba menghubungi beberapa temannya untuk menanyakan keberadaan Yuyun. Sayangnya, tidak ada satupun yang tahu di mana Yuyun berada. Merasa kebingungan dan khawatir sendirian, Yayan akhirnya memutuskan untuk memberitahukan kedua orang tua mereka. Yayan, merasa cemas, menghubungi orang tua yang sedang bekerja di kebun, melaporkan bahwa Yuyun belum pulang dan tidak ada kabar darinya. Orang tua mereka segera pulang untuk mencari Yuyun dan melaporkannya ke pihak berwajib. Sementara itu, Yayan melanjutkan pencarian di sekitar rumah dan lingkungan, berharap menemukan jejak atau kabar tentang Yuyun. Kecemasan meningkat seiring berjalannya waktu tanpa adanya informasi tentang Yuyun. Orang tua Yuyun, bersama dengan warga sekitar dan pihak berwajib, mulai melakukan pencarian menyeluruh. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, lingkungan, dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Yuyun. Mereka juga menghubungi teman-teman sekolah, guru-guru, dan orang-orang yang sering berinteraksi dengan Yuyun, namun tidak menemukan informasi yang berguna. Pencarian melibatkan distribusi informasi kepada tetangga dan anggota masyarakat untuk mencari jejak atau informasi mengenai Yuyun. Meski upaya pencarian dilakukan dengan intensif, tidak ada petunjuk signifikan yang ditemukan. Kekhawatiran semakin mendalam seiring berjalannya waktu tanpa adanya berita tentang Yuyun. Sementara pencarian Yuyun berlangsung, beberapa pelaku yang terlibat dalam kejahatan tersebut berpura-pura ikut mencari. Namun, mereka sebenarnya kembali ke lokasi di mana jasad Yuyun dibuang. Di tempat tersembunyi di hutan atau jurang, mereka menutupi tubuh Yuyun dengan daun dan ranting untuk menghindari penemuan. Para pelaku berusaha keras untuk memastikan bahwa jejak mereka tidak terlihat, dan bahwa keberadaan tubuh Yuyun tetap tersembunyi dari pencarian warga dan pihak berwajib. Sementara orang tua Yuyun dan warga setempat terus mencari dengan penuh semangat, mereka tidak menyadari bahwa beberapa pelaku kejahatan juga berpura-pura terlibat dalam pencarian. Upaya pencarian yang intensif tidak membuahkan hasil, sementara para pelaku dengan hati-hati menghindari perhatian dan menjaga lokasi pembuangan jasad Yuyun tetap tersembunyi. Pada 3 April, meskipun pencarian intensif telah dilakukan, Yuyun belum ditemukan,
meningkatkan kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Malamnya, keluarga dan warga mengadakan yasinan untuk berdoa agar Yuyun segera ditemukan dan kembali dengan selamat. Meskipun begitu, mereka terus melanjutkan pencarian setiap hari, berharap ada keajaiban yang membawa Yuyun pulang. Pada 4 April 2016, pencarian tanpa henti akhirnya membuahkan hasil ketika seorang warga berusia 45 tahun menemukan jasad Yuyun di bawah tumpukan daun pakis. Jasad tersebut hampir tanpa busana, dengan tangan terikat dan wajah penuh lebam. Penemuan ini segera dilaporkan kepada pihak berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut, menambah duka dan kesedihan bagi keluarga Yuyun serta komunitas sekitar yang menghadapi kenyataan pahit setelah pencarian panjang. Ketika warga berteriak, "Itu Yuyun! Mayatnya sudah meninggal di sini!" Suasana di kampung segera berubah menjadi penuh kekacauan. Ibunya Yuyun menjerit histeris mendengar kabar tersebut, sementara ayahnya hanya bisa menatap kosong karena shock. Mereka dan warga lainnya segera mendekati lokasi penemuan dan mengonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Yuyun. Kejadian ini menambah kesedihan dan kepanikan di kampung tersebut. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian segera mengevakuasi jasad Yuyun dan mengamankan tubuhnya untuk otopsi guna menentukan penyebab kematian dan mengumpulkan bukti. Selain menunggu hasil otopsi, polisi mengumpulkan barang bukti dan mewawancarai saksi di sekitar lokasi kejadian. Mereka juga bertanya kepada pemilik warung dan warga sekitar untuk mendapatkan informasi yang bisa membantu mengungkap pelaku. Pada 8 April 2016, hasil otopsi dan sidik jari membantu polisi mengidentifikasi 3 pelaku utama. Polisi segera menangkap ketiga tersangka, Dedi, Tommy, dan Da, seorang pelaku di bawah umur. Setelah ditangkap, ketiga tersangka diinterogasi dan mengakui perbuatan mereka. Mereka juga mengungkapkan nama-nama pelaku lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dari pengakuan para tersangka, operasi penangkapan diperluas untuk mencari sisa 11 pelaku. Salah satu pelaku termuda, berinisial JF, melarikan diri ke hutan Taman Nasional Lombok dan bertahan selama 1,5 bulan sebelum akhirnya menyerahkan diri karena kelelahan dan putus asa. Dengan penyerahan diri JF, seluruh 14 tersangka berhasil diamankan. Dari ke-14 tersangka, 7 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan mereka. Dalam proses persidangan yang dipimpin oleh Henie Farida, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zainal, yang dianggap sebagai otak dari kejahatan tersebut. Sedangkan 4 orang lainnya, Sukat, Faisal, Bobby, dan Dedi, dijatuhkan vonis 20 tahun penjara serta denda sebesar 2 miliar rupiah. Seorang pelaku yang masih berusia 13 tahun dijatuhi vonis 10 tahun penjara, dan diberikan pelatihan kerja selama 6 bulan. Setelah vonis dijatuhkan, keluarga pelaku mengucilkan keluarga Yuyun. Meskipun sebelumnya mereka adalah tetangga yang baik, keluarga pelaku mulai memberikan tatapan sinis dan menganggap keluarga Yuyun sebagai penyebab anak-anak mereka di penjara. Situasi menjadi sangat tidak nyaman bagi keluarga Yuyun, yang harus menghadapi perlakuan tidak menyenangkan dari tetangga mereka. Akhirnya, ayah Yuyun, ibunya Yana, dan kembarannya Yayan memutuskan untuk pindah sementara untuk menghindari ancaman dan situasi yang semakin buruk. Mereka menempati rumah dinas wakil kepala sekolah polisi di kaki Gunung Kabah, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 42 km dari rumah mereka. Rumah mereka yang lama dijual seharga 15 juta rupiah. Pindah ke tempat yang lebih aman dianggap sebagai langkah terbaik untuk melindungi diri mereka setelah tragedi yang menimpa Yuyun. Setiap kunjungan ke makam Yuyun menjadi pengalaman yang penuh kesedihan dan ketidaknyamanan bagi Yana dan keluarganya. Makam yang terletak dekat rumah lama mereka kini terasa seperti pengingat konstan dari tragedi yang menimpa keluarga mereka. Jalanan yang dulunya akrab kini tampak sepi dan suram, dan setiap kunjungan ke makam membawa kembali kenangan menyakitkan. Para tetangga yang dulu ramah kini menunjukkan sikap dingin dan menghindar. Tatapan tajam dan bisikan-bisikan tak menyenangkan menambah beban emosional keluarga Yana. Ketidakamanan dan ketidaknyamanan ini menciptakan atmosfer mencekam setiap kali mereka melangkah ke area yang dulunya penuh kenangan indah. Merasa terasing dan tertekan, keluarga Yana memohon bantuan kepada pemerintah untuk memindahkan makam Yuyun ke lokasi yang lebih aman dan nyaman. Langkah ini diambil sebagai usaha terakhir untuk mencari sedikit ketenangan di tengah penderitaan emosional yang mereka alami.